Selamat pagi, Bu Indah. Iya Bu, saya dari Sekretariat Baik. Tujuan pembelajaran Bu Indah untuk besok itu apa, Bu Indah? Itu saya berharap sih peserta didik saya itu mampu untuk melakukan pengambilan gas laundry yang ada di kamar. Baik. Indikatornya apa untuk mencapai tujuan? Yang pertama adalah komunikasi skillnya anak-anak, karena di sini kan untuk KKN level 2 anak-anak perhotelan itu mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional dasar, sehingga anak-anak mampu berkomunikasi. Kemudian yang kedua, karena nanti metode pembelajaran saya juga ada BO dan juga PJBL-nya, itu anak-anak nanti harus mampu melakukan proses pencucian untuk gas laundry. Oh iya, Bu Indah, di dalam pembelajaran ini kan terbagi menjadi 3 ya, ada panduan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Nah, Bu Indah, di dalam kegiatannya Bu Indah, kayak kompetensi mana yang Bu Indah ingin saya melakukan observasi lebih lanjut? Saya berencana di asesmen dan juga di feedback peserta didik. Assessment-nya apa saja nanti yang Bu Indah lakukan? Saya ada 4. Yang pertama yaitu assessment as learning, kemudian assessment of learning, kemudian assessment for learning, dan yang terakhir yaitu assessment diferensiasi. Asesmennya untuk form teknisnya gimana? Kalau untuk yang for learning itu nanti untuk yang assessment sumatif. Kalau untuk yang S yaitu adalah pra-assessment yang saya lakukan, biasanya saya nanti akan memberikan tes diagnostik terlebih dahulu untuk pemetaan peserta didik. Kemudian untuk yang off learningnya proses yaitu adalah ulangan teori dan juga praktek yang dilakukan setiap akhir dari satu materi atau tujuan pembelajaran yang saya selesaikan. Untuk asesmen diferensiasinya nanti saya akan memberikan soal-soal yang berbeda dari setiap peserta didik berdasarkan dengan pengelompokan kemampuan peserta didik yang sudah mengikuti pembelajaran. Baik, Bu Indah. Bu Indah, itu tadi yang asesmennya ya. Untuk yang umpan balik nanti rencananya kegiatan yang dilakukan oleh Bu Indah? Untuk umpan baliknya itu sebenarnya saya berharapnya itu kan tadi sudah ada, kalau untuk KS kan di refleksi juga ada. Jadi nanti mungkin saya akan bertanya kepada peserta didik dan feedbacknya dari materi yang sudah saya ajarkan itu mana sih yang dirasa dari anak-anak ini, sehingga apabila anak-anak merasa ada materi yang kurang, saya berikan apakah di pekan efektif atau mungkin saya akan menambah lagi jam-jam di luar jam pembelajaran. Yang akan dilakukan oleh Bu Indah besok hari Jumat itu apa saja? Saya sih berencana untuk Jumat besok itu yang pertama adalah himbauan dulu. Jadi saya ngasih satu clue, mereka mencari dulu informasinya. Kemudian setelah mereka mendapatkannya, saya lihat, baru mereka aplikasi di demonstrasi. Nanti di demonstrasi ini Bu Indah alurnya bagaimana? Jadi yang pertama adalah saya akan memberikan anak-anak itu semacam nomor supaya mendapatkan pasangan dulu untuk aplikasi dari inquiry conversation yang mereka cari. Kemudian mereka akan latihan dengan pasangannya, baru nanti menuju ke kamar. Nanti dari kamar itu akan ada 2 peran, yaitu yang pertama adalah petugas laundry-nya, yang kedua adalah tamu yang seolah-olah adalah tamu yang menginap di hotel tersebut. Satu kelompok berarti berapa orang itu? Berpasangan, jadi dua. Nanti sistem majunya adalah 2 yang akan praktek, kemudian 2 pasang di belakangnya akan memperhatikan. Nah, jadi dari proses seperti itu ya, proses demonstrasi yang Bu Indah lakukan ini, anak-anak kan memperhatikan itu tujuannya Bu Indah buat apa? Yang pertama adalah supaya untuk anak-anak yang belum maju memahami SOP yang sudah dilakukan dan sehingga mereka bisa memperbaiki untuk praktek yang selanjutnya dan tidak mengulang kesalahan yang
ya. Eh, di dalam proses tadi itu tentunya kemampuan anak berbeda ya Bu Indah. Apa yang Bu Indah lakukan untuk mengatasi kemampuan anak yang berbeda-beda? Ya. Jadi yang pertama adalah ketika ada satu kelompok yang maju memperhatikan, di samping kita melakukan tes diagnostik awal memahami anak-anak, sehingga pasangan yang pastinya nanti saya pilih berdasarkan nomor yang sudah saya undi, itu jelas saya pilih dulu anak-anak yang memang punya kemampuan lebih, sehingga pasangannya itu adalah anak-anak yang memang memiliki kurang kepercayaan diri untuk melakukan, sehingga dibantulah oleh teman yang bisa, istilahnya adalah tutor sebaya di dalam satu kelompok itu. Jadi kalau bisa saya mengambil kesimpulan dari yang tadi Bu Indah sampaikan, jadi kelompok tadi pengelompokan itu juga Bu Indah melakukan ini tes diagnosis awal untuk menentukan anak yang mampu dan yang belum mampu. Kemudian pasangannya ini apakah anak mampu dengan tidak mampu atau mampu-mampu aja? Mampu tidak mampu. Dipasangkan mampu dengan tidak mampu. Kenapa itu Bu Indah? Karena ya itu tadi, satu untuk memperlancar proses pembelajaran supaya lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa semua siswa yang di kelas saya itu bisa melakukan itu, walaupun memang di dalam prosesnya ada perbedaan-perbedaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, perbedaan-perbedaan itu bisa disebut apa Bu? Diferensiasi daripada peserta. Nah, pada diferensiasi yang sudah Bu Indah lakukan. Nah, tadi kan Bu Indah melakukan diferensiasi ketika proses sebagai diferensiasi proses gitu ya. Baik Bu Indah, selain tadi dengan demonstrasi kontekstual, Bu Indah kemudian melakukan diferensiasi proses, strategi apa lagi yang Bu Indah lakukan supaya tujuan pembelajaran tadi tercapai? Jadi nanti ada PJPL di situ. Jadi anak-anak itu akan melakukan proses pencucian pakaian kamu itu secara nyata. Prosesnya seperti apa itu Bu Indah nanti? Nanti untuk prosesnya itu akan diberikan ketika anak-anak itu sudah bisa berkomunikasi. Jadi ini nanti insya Allah di hari Jumat besok ini adalah pengambilannya dulu. Jadi nanti itu di projectnya next di pertemuan berikutnya untuk proses pencucian. Jadi Bu Endang ini melakukan pembuatan kelompok, kemudian demonstrasi, ngambil cucian, kemudian di berikutnya adalah PJPL produk. Bu Endang, dari kegiatan demonstrasi tadi, kira-kira mau untuk satu kelompok memakan waktu berapa lama? Kita batasi satu kelompok itu untuk mengambil laundry di dalam kamar itu hanya di 3 sampai 5 menit maksimal 5 menit ya. Terbagi berapa kelompok anak? Jika 36 berarti ada 18 kelompok. Apakah itu sudah cukup? Artinya Bu Indah sudah melakukan manajemen waktu sehingga waktu itu cukup untuk anak-anak melakukan demonstrasi. Betul.
Endang, mohon maaf Bu Endang. Iya. Bu Endang ini membuat asesmen awal kan. Betul. Nah, tujuannya Bu Endang ketika setelah anak-anak sudah mengerjakan nih kan ada hasil. Nah, Bu Endang tujuannya buat apa? Pemetaan dari peserta didik untuk diferensiasi proses. Siap. Yang nanti Bu Endang rencananya mau ini ya, mau buat kelompok gitu ya. Baik. Untuk asesmen yang pada saat Off learning-nya form mana? ini Off ya. ya, ini yang core. Ini yang form. Baik, Benda. Ya kalau yang ini setelahnya Diferensiasi. oh ya. Untuk diferensiasi saya berencana menggunakan kuisis Bu. Oh, begitu. Iya, jadi nanti untuk pengajarannya itu langsung menggunakan sistem kuisisnya. Iya. Benda ada kenapa milih bisnis selain lebih cepat? Karena hasilnya langsung kelihatan, sehingga di situ kelihatan presentase peserta didik yang benar-benar paham dan yang belum, sehingga bisa adanya feedback untuk diferensiasi nanti untuk materi lain. Benda biasanya anak-anak itu diberi berapa soal? Kalau di kuisis sih antara rentangnya 10 sampai dengan 17. Iya, soal. ya. Pengerjaannya di 20 menit. Dalam bentuk objektif. Multiple choice. Oh, ada nggak pakai isi? Tidak. Jadi lebih cepat. Iya, karena saya melihat dari presentase pengerjaannya anak-anak. Ketika mereka selesai nih, Benda pernah melakukan apresiasi nggak? Pernah sih, jadi untuk anak-anak yang cepat nilainya gitu, akhirnya kadang saya tambahin juga sih nilainya. Nilai aja. Iya. Untuk penambahan nilai. Nilai, kemudian ada juga kayak apresiasi grade gitu ke anak-anak supaya anak-anak tambah semangat. Karena kalau cuma nilai kadang oh ya udah dapat nilai gitu. Tapi kalau anak-anak kita kasih pujian halus dan lain-lain, biasanya anak-anak lebih semangat. Itu salah satu yang baik, Bu Endang. Untuk feedback nih Bu Endang. Bu Endang pada saat kegiatan ulangan harian sih ya, gitu. Bu Endang memberikan feedback. Iya, tapi dalam bentuk emoticon di lembar jawaban anak-anak. Oh, begitu. Iya. Iya, jadi ada gambar senyum, flat, ada yang sedih gitu jika nilainya berdasarkan dengan nilai yang dicapai anak-anak. Oh, jadi nilai capai anak-anak, kemudian Bu Endang mengapresiasi membuat Ya, emoticon. Kamu di pertemuan berikutnya saya akan melakukan observasi lebih lanjut bagaimana Bu Endang meng-apply, mempraktekkan apa yang sudah Bu Endang rencanakan di pembelajarannya Bu Endang di ruang ruang edukan ya. Siap. Nanti kita ketemu jam berapa? Kita hari Jumat ketemu di pukul 9 pagi. 9. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bu Tasya. Sampai ketemu di kelas besok ya.
meminta izin untuk mengecek histori. Pada waktu mengecek kita harus memastikan bahwa cuciannya tidak rusak, kemudian kemudian selanjutnya yang keempat adalah menjelaskan jenis-jenis layanan atau servis yang disediakan untuk jasa laundry yang ada di hotel. Ada berapa jenis layanan yang ada di hotel? Yang pertama, baik. Sekarang saya tanya, regular service harganya sesuai dengan norma, sesuai dengan yang tertera pada deskripsi. Special service dikenakan biaya tambahan sebesar 50%. Selesai selama di atas jam 3 sampai dengan 6 jam. Untuk express service selesai selama 3 jam. Dikenakan biaya tambahan sebesar 1%. Saya mau menanyakan, sudah paham SOP-nya? Sudah paham? Oke. Jika kalian sudah paham untuk SOP dan tidak ada pertanyaan lagi, maka kita bisa bergerak menuju kamar sesuai nomor kamar yang sudah saya WA berdasarkan dengan hasil pemetaan yang tadi. Kamar 201 untuk nomor urut maju 1 sampai dengan 3. Kemudian kamar 202 untuk urut 4 sampai dengan 6. Begitu selanjutnya sampai dengan di kamar 209. Untuk praktek, ini untuk prakteknya. Bisa dibaca? Kelihatan? Baik. Nah, jadi ini adalah job sheet-nya untuk praktek yang akan dilakukan. Yang pertama adalah peserta didik secara berpasangan melakukan
Baik anak-anak, terima kasih karena sudah ada yang praktek tadi dan alhamdulillah sudah selesai. Untuk korelitnya sudah saya beri nilai dan sudah saya saya koreksi. Kemudian sangat luar biasa karena kalian baru melihat tayangan video, kemudian kalian sendiri yang menentukan SOP, kemudian kalian sudah bisa mempraktekannya walaupun memang saya tadi katakan ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang combine dan juga ada yang full English. Hal ini bukan berarti bahwa saya membeda-bedakan, tidak, tetapi ini adalah proses yang harus saya lakukan untuk memastikan bahwa kalian memahami materi saya dulu. Nanti untuk yang bahasa Inggris yang sudah selesai akan membantu anak-anak yang tadi combine. Kemudian nanti untuk anak-anak yang menggunakan bahasa Indonesia akan dibantu juga untuk dari anak-anak yang sudah combine dan menggunakan bahasa Inggris, sehingga tujuan pembelajaran bahwasanya peserta didik mampu melakukan pengambilan mesnografi di dalam kamar dan juga bisa berkomunikasi secara efektif, itu dapat terlaksana dengan baik. Nah sekarang karena kalian sudah sangat luar biasa dan juga kalian mengikuti pelajaran ini dengan baik, sekarang saya mau tanya nih, kita akan refleksi sejauh mana sih kalian memahami materi saya pada pagi ini. Siapa dari kalian yang mau mengutarakan apa yang sudah kalian dapatkan dari materi kita, baik materi teori yang saya gunakan metode inquiry dan juga materi praktek untuk yang demonstrasi di dalam kamar. Silakan. Lola, jadi untuk hari ini tuh selain saya mendapatkan teori, tapi juga dijelaskan dengan cara praktek. Dan ternyata dalam industri perhotelan, terutama di kota Menopi, penting sekali dibutuhkan adanya SOP untuk melakukan acara memang. Baik, terima kasih untuk Lola. Refleksi materi kita pada hari ini ada mungkin mengenai ternyata ketika kita melihat video itu sepertinya gampang, kemudian ternyata praktek itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau bagaimana. Silakan diutarakan. Ada atau tidak? Ada? Yang lain? Tidak ada? Semuanya merasa puas atas pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik. Jika dari saya merefleksi tadi berdasarkan dengan praktek yang sudah dilakukan di dalam kamar untuk berpasangan baik dari tamu dan juga dari petugas. Itu yang pertama adalah ketika kalian menggunakan bahasa Indonesia, tolong jangan menggunakan aku antara petugas dan tamu, tapi gunakanlah bahasa formal saya. Ya, kemudian yang kedua, setelah mengecek cucian, ini yang kita harus refleksi sama-sama. Ketika mengecek cuciannya masih di tempat yang semula. Seharusnya cucian itu sudah berpindah setelah ngecek, berpindahlah ke laundry bag. Supaya apa? Supaya cucian kotor tidak lama-lama berada di udara bebas sehingga akan mempengaruhi suhu ruang. Paham? Yang ketiga yang saya temukan adalah masih ada peserta didik yang sudah melakukan praktek tadi, itu masih terbalik-balik SOP. Mana yang harus duluan dan mana yang tidak? Seperti pertanyaan saya di awal tadi, pra-assessment, SOP diperlukan sebagai acuan untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan aturan industri perhotelan. Jadi tidak bisa dilompat-lompat. Yang penting kan kita sudah mengerjakan dulu kita. Tidak. Makanya setiap ada aturan, setiap ada SOP, itulah yang kita ikuti. Karena itu yang sesuai dengan kenyamanan setiap pengunjung yang tinggal di hotel. Sejauh ini dari evaluasi saya ada yang belum paham? Sudah paham atau belum? Sudah. Baik, sekarang ada yang mau ditanyakan mengenai materi saya untuk lanjutannya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kita akan melihat sejauh mana kemampuan kalian memahami teori dan praktek yang sudah kita lakukan bersama-sama. Handphone sudah disiapkan semua? Ya. Baik.
Sekarang saya akan mengirimkan 3 sampai dengan 4 link kuisis untuk nama-nama kelompok kamar 201 sampai dengan 204. Itu akan mengerjakan di link grup 1. 205 sampai dengan 206 mengerjakan link yang kedua. Untuk yang 78 link ke-3. Untuk yang ke 209 mengerjakan link yang ke-4. Saya kirim sekarang. Sudah diterima semua? Baik, saya berikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan selama 10 menit. Bisa dimulai dari sekarang? Silakan. selesai. Jadi untuk materi minggu depan yang akan kita lakukan tadi sudah typing gas laundry dan dalam kamar. Minggu depan kita akan melakukan proses pencucian untuk gas laundry yang akan dilaksanakan di lantai 1 di Edotel Kusuma Banyuwangi. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti saya minta kepada kalian untuk mengajukan permintaan bahan dan alat yang akan digunakan untuk praktik pencucian yang ada di bawah. Saya tunggu permohonan kalian atau permintaan per masing-masing pasangan. Nanti kumpulkan ke saya sepulang sekolah. Baik anak-anak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi teori dan praktek pada pagi hari ini. Jangan lupa mempersiapkan untuk kegiatan minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan materi yang disampaikan oleh guru selanjutnya. Selamat menikmati pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Endang, gimana kabarnya? Oke, selamat siang Bu Tarsi, Bu Wahyu. Alhamdulillah saya hari ini sehat. Gimana Bu Endang kemarin? Proses pembelajaran yang sudah kita lakukan sejauh ini saya masih nyaman dan juga melakukan sesuai dengan kemarin. Dari kegiatan pembelajaran dilakukan oleh Bu Endang kemarin, apa kelemahan dan kekuatan yang ditemui ketika saat itu Bu Endang? Baik, saya jawab dulu di kekuatannya. Jadi kekuatan yang memang kita miliki dari proses pembelajaran itu kan tentunya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan dengan sintak project based learning yang memang kita lakukan, sehingga anak-anak itu lebih antusias dan lebih senang ketika memang proses pembelajarannya itu menggunakan banyak praktek, sehingga demonstrasi dan project game. Kemudian yang kedua adalah anak-anak itu sebenarnya tidak senang ketika banyak nganggur atau sesuai dengan tujuan yang ada di sana, bahwa sekolah SMK Negeri 1 Banyuwangi sudah memusatkan di student center, sehingga siswa yang harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan dengan rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru. Kemudian untuk kelemahannya sih, yang pertama adalah ketika demonstrasi anak-anak masih belum pure memahami menggunakan SOP dalam bahasa Inggris, sehingga masih combine dan perlu peningkatan dari guru, terutama kolaborasi dengan guru bahasa Inggris supaya info anak-anak itu paham bagaimana sih sebenarnya yang diperlukan oleh hotel. Kemudian kelemahan yang kedua adalah anak-anak itu atau peserta didik itu masih kejar-kejaran di waktu, karena yang sebelumnya di jam pembelajaran itu jumlahnya itu 6 jam sekali tatap muka, kemudian sekarang menjadi 4, sehingga anak-anak itu membutuhkan jam tambahan untuk menggali lebih pemahaman mengenai materi yang saya sampaikan. Ya baik Bu Endang, dari kelemahan tadi yang Bu Endang sampaikan, tentunya Bu Endang punya strategi untuk membuat anak-anak mencapai tujuan pembelajaran. Apa yang Bu Endang lakukan untuk itu? Baik. Jadi selama ini yang saya lakukan itu yang pertama adalah memang memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk menanyakan di jam-jam kosong saya, karena memang kita kan tidak full 24 jam harus mengajar ketika di dalam kelas. Ketika mereka ada waktu, ketika break, boleh datang ke saya, boleh menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan grup-grup lain untuk melakukan komunikasi bersama saya. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya jadwal yang sudah dibuat oleh struktur sekolah, yaitu adanya praklinik intern. Jadi praklinik intern digunakan untuk membantu peserta didik untuk menambah pengetahuan dan juga prakteknya, meningkatkan kompetensi sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Praklinik intern itu seperti apa pelaksanaannya? Baik. Jadi praklinik itu adalah praktek kerja industri intern di dalam sekolah berdasarkan dengan TEFA dan juga kompetensi disesuaikan dengan jurusan masing-masing sebelum anak-anak memang melakukan praktek kerja industri di luar, yaitu yang di hotel. Karena kebetulan memang saya ada di bidang laundry yang ada di perhotelan, sehingga kita memastikan nih anak-anak sebelum keluar atau praktek kerja di luar di hotel magang kelas 12 itu kita latih dulu di sini. Jadi anak-anak itu akan mendapatkan yang pertama yaitu adalah demonstrasi sesuai dengan sistem pembelajaran yang saya buat. Yang kedua penguatannya yaitu adalah dengan adanya praktek intern. Untuk praklinik intern itu berapa lama Bu Endang? Kita bergulir ya, jadi sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh admin yang ada di sekolah itu berganti setiap minggu. Jadi saya meminta kepada sekolah itu ada yang kelas 11 nya sesuai jam saya itu setiap minggu berganti dan ada 2 shift.
kelas 11 itu mereka praktek untuk praktek intern itu selama 5 hari dan juga 2 hari walaupun Sabtu Minggu walaupun kita full day itu mereka termasuk karena kita mengikuti aturan yang ada di hotel karena hotel kan tidak pernah ditutup atau libur sehingga mereka sudah terlatih karakternya untuk disiplin yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi ini anak-anak praktek langsung ya, melalui Reva. Betul. Kalau boleh tahu ini beda. Kemarin kan anak-anak laundry. Yang di laundry apa saja? Sementara sih yang kita lakukan kalau yang kemarin berdasarkan demonstrasi itu kita gas laundry. Percakapan sesuai dengan SOP-nya kemarin kita gas laundry. Tapi yang banyak itu adalah linen laundry. Cuma kita fokuskan kemarin karena mereka masih kelas 11. Langkah pertama itu gas laundry dulu. Kemudian nanti di kelas 12-nya itu baru linen laundry. Dan itu anak-anak itu sudah bisa membuat pertama brosur. Kemudian mereka akan mencari sendiri pelanggannya di proses di sekolah. Kemudian mereka akan mendapatkan uang untuk mengganti biaya operasional mereka sendiri. Dan itu di sebelum mereka juga melakukan pemasaran atau menyebar brosur itu tentunya kolaborasi dengan guru dimulai dari proposal. Nanti kita kasih deadline nih anak-anak sesuai sintak saya pelaporannya dilakukan selama 1 bulan. Jadi anak-anak akan menghitung ternyata 1 bulan itu dengan dia melakukan promosi dan pelaksanaan laundry yang ada menurut mereka di satu kelompok itu mereka nanti akan menghitung berapa pengeluaran, berapa pendapatan. Kemarin pembelajaran beda kemarin kan belajar di kelas, kemudian ditambahi dengan prakerin itu ada nilainya dari yang di kelas dengan yang di prakerin Ada. Bagaimana proses penilaiannya? Jadi yang pertama adalah penilaian materi praktek yang dilakukan demonstrasi yang ada di kelas. Tambahannya adalah melalui dengan laporan dan juga kinerja anak-anak sejauh mana sih mereka sampai mendapatkan pelanggan. Sehingga itu tambahan plus untuk anak-anak sehingga untuk prakteknya itu di 2 nilai itu kita combine untuk memastikan bahwa anak-anak nilainya A ini B ini C karena itu untuk menggali motivasi dan keinginan anak-anak berinovasi sehingga nanti kalau lulus harapannya itu kan bisa menerima output tersebut. Jadi sekarang mereka masih latihan tapi benar-benar nerima orderan dari luar dari gas laundry. Bahkan ada loh Bu di sini itu anak-anak berani untuk berkelas-kelas door to door menawarkan jasa laundry sesuai dengan jurusan perhotelan. Jadi nanti bisa kontinuitas kalau mereka sudah keluar itu mungkin bisa lagi dilanggan. Bisa dilanjutkan Iya, nggak usah sendiri gitu. Dari penilaian yang dilakukan oleh Bu Endang tentunya beragam ya kemampuan anak. Dari dari keberagaman kemampuan anak itu berapa persen Bu Endang yang mencapai tujuan pembelajaran dan Baik, kalau untuk teori sih kemarin berdasarkan dengan krisis yang saya sebar karena kita kemarin fokusnya di differential assessment itu kemarin 90% untuk pengetahuan. Tapi kalau untuk praktek bisa di atas itu karena kalau untuk penilaian praktek kita paling les 2 anak maksimal 5 anak itu les pasti nilainya rendah karena kenapa 1 tidak ikut praktek. Yang kedua indisipliner pasti itu nilainya hanya di situ tapi ketika mereka sudah terjun dan dikasih kepercayaan untuk melakukan proses saya rasa ya hanya di 3 anak kalau untuk praktek. Kemudian selanjutnya buat anak yang di bawah tadi di bawah standar. Baik, kalau untuk yang pengetahuan yang tadi saya sebutkan 10% itu yaitu saya meningkatkan literasi. Jadi anak-anak itu dipaksa untuk memahami literasi berdasarkan dengan buku paket yang memang sudah ada. Jadi mereka saya buat deadline karena nilainya kurang berdasarkan dengan tujuan pembelajaran saya hari ini. Kamu ke perpustakaan itu seminggu minimal sekian baca. Setelah baca buat PowerPoint, kemudian jelasin ke saya. Itu memang ekstra gurunya harus mau karena kan pastinya
nggak di dalam kelas karena sudah mengetahui batasan. Nah, kalau praktek itu tadi, oh ternyata kamu disipliner nih, 1 minggu ternyata nggak masuk 2 hari, dia akan mengulang di luar jam pelajaran, berarti shift 2 di minggu berikutnya. Di praktek Iya, jadi misalkan hari ini nih, oh ternyata si A tidak masuk indisipliner atau telat. Saya hitungnya ketika dia telat 2-3 jam, dia akan mengulang 2-3 jam di besoknya menambah jam kerja, atau dia akan mengulang di minggu berikutnya. Jadi jam kerja yang seharusnya 8-9 jam wajib dipenuhi untuk memenuhi nilai. Tentu namanya juga anak-anak ya. Ya. Jadi ketika mereka praktek, kemudian melakukan proses ya, melakukan proses laundry itu nanti ada yang miss gitu ya, karena Oh, ya. nah, itu bagaimana Bu Indah? Karena ini kan barangnya ini punya Keluar punya tamu ya, tadi kan ada yang punya tamu, ada yang dari luar, ada yang punya dari temannya. Itu cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama sih hal yang saya lakukan adalah kita memahamkan SOP dulu ke siswa. SOP, oh cara menangani batik ini nggak boleh lo bercampur dengan bahan A misalkan. Kemudian yang kedua, penggunaan mesin ini itu sudah saya tulis, misalkan 20 menit untuk ini dan lain-lain, itu semuanya ada di sana. Tapi kalaupun memang terjadi, itu konsekuensinya adalah yang pertama, jika itu baju dari si tamu, maka peserta didik ini itu harus mengganti diri, karena itu adalah untuk tanggung jawab dari pesertanya. Kemudian apabila itu barang hotel dan harganya mahal, itu berdasarkan dengan peraturan sekolah, kita tidak boleh menarik kepada siswa, karena ketika promosi peserta didik kalau sudah dengan perusahaan besar, guru bertanggung jawab penuh di situ. Tapi kalau untuk baju dan juga teman-temannya itu tadi, kecuali kamu guest launching yang dari dalam hotel, itu mereka membayar sendiri, karena kita tahu bahwa mereka yang mencari pelanggan sendiri, memproses order, mengirim order berdasarkan dengan tanggung jawab. Kita guru hanya membackup, memberikan solusi, saran apakah minta diganti atau kita proses ulang sampai untuk saya masih pede di angka 9. Apakah Bu Indah masih ingin lebih? Ya tentunya sempurna yang 100 sih saya rasa tergantung orang yang lihat sih. Tapi saya masih yakin sampai dengan hari ini saya masih bisa bertaruh kalau anak-anak saya punya nilai di angka 9. Itu keyakinan saya karena saya gurunya dan saya melihat sendiri bahwa anak-anak itu bisa kita adu atau bisa menghasilkan kualitas yang bisa dijual. Contoh yang beda. Oh ya, tadi berarti dari omset. Dari omset, dari hasil, dari kualitas yang saya lihat. Dari untuk itu melihat, oh ini anak saya 90 nih, Iya. dari omset. Jadi, ya, kemudian selain dari omset, hasil prosesnya, proses. ya, Tapi menunjukkan itu Bu Indah. iya berdasarkan dengan guest comment yang sudah diberikan kepada anak-anak. Oh, Ya, jadi selain itu, selain instrumen, selain dari sistem itu proses ya tentunya. Jadi pokoknya saya patokannya itu adalah SOP-nya Bu. Jadi kalau SOP sudah dijalankan, ketika kita menemukan kendala itu pasti dikit sekali. Tapi kalau mereka mau bertaruh pasti keluar dari SOP. Itu takaran saya. Karena SOP sudah saya buat dan komunikasikan, itu pasti anak-anak follow. jadi 9 dari tadi udah 90 ya. Yakin udah Apakah Bu saya. Indah tidak ingin meningkatkan jadi 100? Maksudnya ya 100. Kalau 100 saya rasa itu profesional hotel itu. Kalau untuk siswa saya belum yakin yang ke 100. Kalau untuk pembelajaran Bu Indah, Kalau saya masih di 90 sampai dengan saat ini mungkin tahun 2024. apakah Bu Indah tidak ingin meningkatkan? Sebenarnya pengen, tapi saya harus dibantu dengan praktisi real dari hotel. Strateginya jadi Bu Indah harus dibantu dengan praktisi hotel. Betul. Jadi untuk
sekolah kita, alat-alat support dan lain-lain itu kan berdasarkan dengan pengajuan dan pengadaan yang tidak hari ini perlu ini harus ada. Saya yakin masih dengan adanya itu sehingga saya perlu support sistemnya dan hotel. Dari tadi support sistemnya dari hotel Ya. nih. Nah, itu kira-kira dalam bentuk apa beda? Yang pertama sih gurunya harus hadir, maksudnya orang hotel hadir. Saya harus ke sana untuk melihat. Kemudian yang ketiga perlahan-lahan sih mungkin hotel akan saya minta CSR. Gitu. Selama ini sudah CSR untuk yang ini sih baru digunakan. Kalau untuk alat belum karena memang alat-alat untuk materi saya laundry khususnya mahal. memang sekolah ini sering kali kita ketinggalan ya. Untuk itu kan salah satu strategi supaya kualitas dari pembelajaran kita itu paling tidak menyamai dengan apa yang Bunda lakukan? Saya sih saat ini masih menggandeng beberapa orang-orang di hotel. Jadi ketika saya mengalami, waduh kenapa nih melakukan sesuatu, itu biasanya saya masih nanya mereka, gitu. Supaya mereka, oh bu ternyata ini perlu begini, ini harus dilakukan ini. Dan orang-orang hotel yang ada di Banyuwangi maupun di luar kota masih berhubungan baik dengan saya, sehingga saya merasa bantuan mereka luar biasa untuk membantu pendidikan yang ada di SMK. Beda datang Kadang saya datang, kadang mereka saya datangkan, kadang juga saya rajin-rajin telepon dengan mereka. Jadi maintain komunikasi sampai dengan ada hasil produk yang memang anak-anak keluar dengan kompetensi yang penting. Untuk meningkatkan pelayanan kepada siswa ini, tentu kita kepinginnya apa yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan di kelas, kemudian ditambah lagi tadi talent. Tentunya ini perlu pendampingan dari hotel. Nah, kira-kira pendampingan yang dilakukan oleh hotel itu dalam bentuk seperti apa? Yang pertama sih yang kita lakukan ya sekolah SMK Indonesia Banyuwangi itu pertama adalah revitalisasi. Revitalisasi itu awal-awal sinkron kurikulum KTSP 2018 dengan hotel. Jadi kita sinkron pada waktu itu. Kemudian yang sekarang adalah kurikulum Merdeka juga kita masih sinkron untuk menyamakan pos OST dengan hotel sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, saya sudah sering magang juga, rajin magang dari mulai tahun 2017 sampai dengan bahkan hari ini saya masih statusnya adalah guru magang di Hotel Santika untuk meningkatkan kompetensi gurunya. Kemudian yang ketiga adalah kita juga rajin untuk mendatangkan praktisi mengajar ke SMK Indonesia Banyuwangi. Jadi benar-benar menggali informasi yang real antara industri dan juga proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Ada dalam 1 tahun nih, ada berapa kali mendatangkan praktisi? Seingat saya ya Bu ya, programnya itu di antara 3 sampai 4 ya. Itu beda-beda hotel atau sama? Beda-beda hotel. Tapi yang pertama kita lakukan adalah karena sinkron, misalkan dengan hotel A, nanti kita datangkan dulu lagi dia jadi guru tamu, baru kemudian kita hotel lain untuk menambah wawasan, karena kan manajemen hotel satu dengan hotel lain itu berbeda, sehingga disitulah ada kolaborasi untuk pematangan materi yang siap diterima oleh Di lengkap ya, jadi ada secara dokumen dengan alasan dulu, kemudian secara praktek akan uji mengajar. Ya. Nah, kemudian anak-anak dibawa ke praktek nyata, Ya. project deal yang melayani tenan hotel, itu yang bedanya. Terima kasih Bu Endang, sangat menarik sekali pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Endang, dan ini benar-benar